satukan hati kami. Kami angkat suara kami menyembah Kau Tuhan dan Raja kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sembahlah Dia Tuhan. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you, I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy desire
Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau menyertai kami atas kemurahan-Mu, atas kebajikan-Mu kami ada sampai hari ini. Inilah Tuhan yang dapat kami lakukan. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami merindukan sukacita yang daripada Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami merindukan lawatan-lawatan-Mu terjadi lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan kesembuhan terjadi. Kami merindukan pemulihan terjadi. Setiap kami yang datang di tempat ini, bahkan yang di rumah-rumah, Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Yang mau lebih lagi mau memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, bersukacitalah. Yeah.
Akan terjadi kemenangan di hidup kami.
Akan terjadi kemenangan di keluarga kami. Akan terjadi kemenangan di bangsa-bangsa. Akan terjadi kemenangan di Singapura. Teramat baik Tuhan, kami mau menyembah Kau lebih lagi Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia
dahsyat yang tak terbatas. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Angkat suaramu lebih lagi, sembah, sembah. Bila ini waktunya kita mengalami perjumpaan, mengalami kuasanya, mengalami jamahannya, mengalami lawakan, mengalami pemulihan. Oh, lawan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan. Kami menginginkan Engkau lebih lagi. Jamah kami, jamah kami. Angkat suaramu, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Ini waktunya Engkau mengalami, ini waktunya Engkau mengalami Dia lebih. Mengalami perjumpaan, mengalami kuasanya, mengalami kehadirannya, mengalami urapan yang baru dicurahkan. Jamah. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah-rumah, jamah. Oh, setiap orang-orang yang ada di ruangan ini, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Angkat roh mereka, angkat level iman mereka, angkat level iman mereka. Agar setiap mereka mengalami terobosan, mereka ada di atas keadaan, mereka berjalan di atas keadaan, mereka memiliki roh yang menerobos, mereka memiliki roh yang menerobos. Terus naik bersama Tuhan, terus naik bersama Tuhan, memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan yang menguatkan mereka,
percaya ini masa-masa lawatan. Ini masa-masa lawatan. Alami terobosan, alami terobosan, alami terobosan dalam penyembahanmu. Alami terobosan. Mari dari hatimu yang terdalam serukan Yesus. Kami menginginkan Kau lebih dari apapun. Kami menginginkan Kau lebih dari apapun. Hatiku dan jiwaku. Mari angkat suara kita sama-sama. Semuanya hanya bagi Tuhan. Di dalam hidupku. Biarlah ini waktunya Bapa. Waktu perjumpaan, waktu kami dilawat oleh Tuhan. Hati yang lemah dikuatkan, hati yang lemah dikuatkan. Engkau yang ada di ruangan ini, engkau yang ada di rumah-rumah, engkau mulai merasa hatimu lemah, engkau mulai merasa hatimu capek, engkau merasa hatimu mulai bosan, mulai jenuh. Engkau perlu alami Tuhan, engkau perlu alami kasih-Nya, engkau perlu mengalami kuasa-Nya. Jangan sampai terjadi kekeringan di hatimu, jangan sampai terjadi kekeringan di hidupmu. Karena itu akan membuat hatimu menjadi tawa, membuat hatimu menjadi kering, membuat hatimu menjadi keras. Minta Tuhan, aku mau hatiku dibereskan, aku mau hatiku dipulihkan, aku mau hatiku menyala untuk Tuhan, untuk Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama, angkat tanganmu. Pagi ini pagi lawatan, pagi ini pagi perjumpaan dengan Tuhan. Engkau yang ada di rumah, sama-sama responi kehadiran Roh Kudus. Dialah yang sanggup pulihkan, dialah yang sanggup pulihkan. Ada hujan akhir hari-hari ini, curahkan kuasa-Mu. Katakan ini hatiku Tuhan, lebih lagi. Kami berikan hati ini. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup pulihkan. Hati yang baru, hati yang baru, hati yang baru. Jadikan hati kami tahir, jadikan hati kami tahir. Ku berikan hati. Lebih lagi, biarlah semua kita hari-hari ini terus lebih dalam, masuk lebih dalam dengan Tuhan, masuk lebih dalam di dalam hadirat-Nya, masuk lebih dalam di dalam keintiman dengan Tuhan, masuk lebih dalam di dalam persekutuan-Mu dengan Tuhan. Haleluya. Sembuhkan hati kami, sembuhkan hati kami, pulihkan hati kami, pulihkan hati kami. Amin, amin, amin. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Jalan-jalan-Mu dinyatakan, jalan
kemenangan di jalanmu, ada terobosan di jalanmu, ada peningkatan. Oh, mari haus akan Tuhan, haus akan Tuhan. Ini waktunya engkau mengalami Dia lebih lagi. Ini waktunya engkau mengalami Dia lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mungkin kau berkata Tuhan sepertinya jauh. Mungkin kau berkata kenapa Tuhan tinggalkan aku. Mungkin kau berkata kenapa Tuhan belum menjawab doaku. Mungkin kau berkata kenapa hari-hari ini aku merasa lemah, aku merasa takut, aku merasa tidak berdaya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Yang kita perlukan adalah sadari akan kehadirannya. Sadari akan kehadirannya. Sadari Dia mengasihi engkau. Sadari Dia menantikan engkau. Sadari Dia sedang menunggu engkau. Dia hanya perlukan dari setiap kita. Ada hati yang haus, ada hati yang rindu, ada hati yang menginginkan lebih lagi. Maka engkau dipulihkan, maka engkau dipulihkan, maka hatimu diterangi, maka hatimu diperbaharui. Oh, serukan haleluya. Mari umat pemenang sambut Dia. Oh, haleluya. Bicara kepada kami hari-hari ini. Bicara kepada kami hari-hari ini. Setiap kami memiliki waktu yang sama sepanjang satu hari, yaitu 24 jam. Tetapi biarlah waktu-waktu yang sama yang kami miliki, kami hanya terus teringat kepada Engkau. Hati kami meluap dengan cinta, hati kami meluap dengan kasih, hati kami meluap dengan kerinduan. Buat kami sepanjang 24 jam terus menyadari kehadiran dan penyertaan-Mu. Bukan keadaan, bukan persoalan, bukan kondisi kami, bukan apa yang sedang menimpa kami, tetapi kami tetap percaya Tuhan bersama kami. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Pulihkan hati kami, pulihkan hati kami. Oh, pulihkan, pulihkan, sembuhkan, sembuhkan hati kami. Biarlah kami tiap-tiap hari terus memandang kepada Engkau. Bukan masalah persoalan kami, tapi Tuhan yang kami pandang. Dia lebih besar, Dia lebih dahsyat, Dia lebih hebat. Pandang Tuhan, pandang Tuhan, Engkau menjadi kuat. Pandang Tuhan, Engkau menjadi bangkit. Pandang Tuhan, Engkau penuh pengharapan. Pandang Tuhan, maka muncullah visi untuk maju, visi untuk melakukan yang lebih dahsyat, visi untuk mengerjakan segala sesuatu yang lebih lagi. Berikan sorak-sorak. Mari sahabat-sahabat kita sama-sama rayakan kemenangan, rayakan sukacita. Di tempat engkau berdiri, di tempat engkau ada di rumah-rumah, sorakan haleluya, haleluya. Jamaah, oh rabakata karabashididididi. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang membawa kami untuk kami naik lebih lagi. Naik untuk mengatasi segala keadaan. Naik untuk menaklukkan segala keadaan. Karena kami bersama dengan Tuhan. Firman-Mu sudah berkata bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Firman-Mu juga berkata Engkau menyertai kami dan kami sepakat dengan Firman-Mu.
Firman-Mu berkata Engkau memerintahkan kemenangan atas setiap keadaan, setiap peperangan yang kami hadapi. Firman-Mu juga berkata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan yang setia menemani engkau, setia menemani engkau, setia berjalan bersama engkau, setia menemani langkah-langkah yang kau jalani. Saya percaya setiap kita bangga punya Yesus yang senantiasa setia, setia menemani, setia menjagai, setia menolong, setia menguatkan, setia menghibur. Bapak terima kasih buat pagi ini. Kami berdoa agar kiranya hari ini menjadi hari perjumpaan kami dengan Tuhan. Hari di mana kami dilawat oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Untuk kami melihat masa-masa akhir ini. Kami tahu Engkau akan segera datang. Kami tahu Engkau akan segera datang. Karena kami semua sedang menanti-nantikan Engkau. Dan itu merupakan pesta yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan segera datang. Terima kasih Tuhan semasa kami menantikan kedatangan-Mu. Roh Kudus menolong, menguatkan, menghibur kami. Untuk kami boleh tetap setia dan sungguh kepada Engkau. Ketika Engkau datang, Engkau mendapatkan kami mempelai daripada yang siap menantikan Engkau. 5 wanita yang bijaksana yang sedang menantikan Engkau. Ketika Engkau datang, Engkau berkata, masuklah bersama-sama menikmati pesta perjamuan. Biarlah itu suara kepada kami, biarlah itu kata-kata kepada kami. Haleluya. Dan kami percaya Engkau akan melawat gereja-Mu, Engkau akan melawat umat-Mu di seluruh dunia. Kami percaya Engkau menjadikan Indonesia menjadi alat-Mu untuk membawa kegerakan di bangsa-bangsa. Kami percaya di setiap daerah-daerah di Indonesia dilawat Tuhan hari-hari ini. Kami percaya Indonesia diberkati, pulau-pulau di Indonesia diberkati. Kami bersyukur untuk Indonesia. Terima kasih buat orang-orang yang ada di Singkawang, diberkati. Gereja Tuhan di Singkawang diberkati. Oh, terima kasih buat pemerintahan di kota ini diberkati di dalam nama Yesus. Hamba bersyukur buat anak-anak Tuhan yang luar biasa yang boleh bersama-sama yang ada di ruangan ini. Mereka menerobos ketakutan mereka. Mereka menerobos setiap apapun yang mungkin saja terpikir oleh mereka. Tapi mereka mau mengalami Engkau lebih lagi. Hamba berdoa semua orang yang ada di ruangan ini, hamba minta di dalam nama Yesus, perjumpaan terjadi. Perjumpaan terjadi. Bahkan kalau mereka datang dengan sakit, mereka akan pulang dengan mujizat. Mereka yang datang dengan beban berat, mereka akan pulang dengan mujizat. Mereka yang datang dengan keadaan apapun, mereka akan pulang dengan mujizat. Mereka akan pulang dengan sorak-sorak. Mereka akan pulang dengan lawatan. Mereka akan pulang dengan kegirangan. Mereka akan pulang dengan mujizat. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama. Saya ajak kita sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik, yang terdahsyat buat Tuhan. Teriakan haleluya. Katakan haleluya. Yes. Sebelum duduk kasih tahu sama orang di sebelah, saudara, kamu penerobos. Katakan kamu penerobos. Katakan lagi kamu lebih dari pemenang. Boleh angkat tangannya buat orang-orang di sekitar saudara, bilang sama mereka kamu luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Saya ada di depan orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya ada di depan orang-orang yang mau lebih lagi dengan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, saya bangga kamu ada bersama hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada di masa-masa akhir dari akhir zaman. Dan saya yakin dan percaya bahwa Yesus yang kita nanti-nantikan, dia pasti dan segera akan datang.
Dan saya percaya saudara punya roh yang sama sebagaimana ada pada saya untuk menantikan dia. Dan saya percaya saudara kita akan melihat gerakan Tuhan hari-hari ini dengan dahsyat. Hanya orang takut ketika dengar Yesus segera datang karena dia tidak siap. Hanya orang menjadi bingung, menjadi gentar karena dia tidak siap. Karena masih saudara kita mencintai dunia. Tapi kalau kita sepenuh hati cinta Tuhan, saya percaya kita siap. Amin. Dan saya mau berkata, itu adalah bukti kasih Tuhan. Di masa-masa ini dia akan datang membawa setiap orang percaya. Karena apa? Karena dia tidak mau saudara mengalami masa antikris yang mengerikan sekali. Sehingga dia perlu datang, dia jemput mempelainya. Dan kita ada di masa-masa menantikan dia. Bilang sama sebelah saudara, kita siap. Yang gak siap bilang juga siap. Karena masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Amin. Saudara mau lebih lagi? Haleluya. Ayo dong beri tepuk tangan yang meriah. Saya mau dengar orang-orang yang semangat hari-hari ini. Orang-orang yang diberkati Tuhan hari-hari ini. Mana suara saudara? Berikan tepuk tangan, teriakan haleluya. Iya, nah sedang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara, kita akan melihat, mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat hari-hari ini. Di mana orang-orang akan dibangkitkan, orang-orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang akan mengerti panggilan Tuhan atas kehidupannya. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan lagi nungguin kamu. Haleluya. Nah kita sedang mengalami masa-masa itu saudara. Apa yang saudara lihat masa-masa ini, saya mau berkata ini memang akan terjadi dan bahkan mungkin lebih lagi. Tetapi percayalah ada penyertaan Tuhan atas hidup kita. Sebagaimana Tuhan hadir bersama para muridnya ketika mereka mengalami goncangan. Tuhan yang sama juga ada hadir di hidup saudara. Memang hidup ada goncangan tapi jangan takut. Di tengah goncangan ada Yesus. Di tengah goncangan ada Kristus. Di tengah goncangan ada Allah yang dahsyat. Mana yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh dong pemusik kita kasih yang meriah lagi. Oh haleluya. Ayo saya mau ajak kita semua hari-hari ini bangkitkan roh saudara. Yes. Teriakan. Haleluya. Siapa yang sepanjang minggu ini diam di rumah terus, sepanjang minggu ini nggak keluar? Siapa yang sepanjang minggu ini nggak keluar dari pagar rumah saudara? Ada? Oh semua berarti sempat keluar saudara. Nah kalau saudara sepanjang minggu ini saudara gerak saudara terbatas. Bilang sama sebelah saudara, hari ini kita mau respon Tuhan lebih lagi. Amin. Ayo dong, mana nih suara saudara lebih dari pemenang? Saya mau saudara setiap kita hari-hari ini bangkitkan roh saudara. Bangkitkan roh saudara. Karena ketika saudara bangkit rohnya, Anda akan disambar sama Roh Kudus saudara. Saudara pernah nggak melihat seekor raja wali atau seekor elang ketika dia melihat mangsanya saudaraku. Dia sudah mengintai sedemikian lama saudara. Ketika mungkin anak ayam saudara sedang menikmati makanannya. Tiba-tiba dia disambar saudaraku. Dan saya mau berkata saudara, Roh Kudus akan menyambar kita semua. Dia akan bawa kita untuk mengalami kedahsyatannya. Katakan amin. Katakan amin. Nah hari ini saya akan bicara tentang melihat Tuhan. Sama-sama bilang melihat Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, melihat Tuhan. Karena saudara hari-hari ini lebih banyak melihat masalah. Jadi perlu kita tiap-tiap hari melihat Tuhan. Kita lebih banyak melihat keadaan kita. Sehingga kita mungkin jadi lupa dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini lebih banyak lihat Tuhan. Sehingga engkau lupa dengan masalah saudara. Lupa dengan penyakit saudara. Lupa dengan keadaan saudara. Lupa dengan tantangan saudara. Enggak masalah, itu semua dilupakan. Yang penting jangan Tuhan dilupakan. Yang setuju sama saya mana suaranya? Amin. Saya mau ketika saudara lagi dengar, saudara bisa bilang, iya, amin, dahsyat. Oh iya, terserah mau bebas, mau gaya apa saudara. Asal jangan jungkil balik aja saudara ya. Amin. Amin. Jadi saudaraku, semua itu kita lupakan. Hanya satu yang kita ingat, Yesus. Ya.
Jadi ketika saudara lagi mau tinggalkan dunia, saudaraku jangan ingat aduh sakit. Ingat Yesus segera datang. Amin. 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 Coba lihat wajah sebelah saudara, tanya sama dia, lu siap nggak? Iya kan? Kita selalu hanya mengingat keadaan, mengingat situasi, kondisi kita, saudara. Tapi saya mau ajak kita hari-hari ini ingat akan Tuhan, saudara. Karena ketika engkau bangun, dia ada bersamamu. Ketika engkau tidur, dia ada bersamamu. Ketika engkau tinggalkan dunia, dia ada bersamamu. Katakan amin. Nah, kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Saya berdoa, saudara, apa sih yang saya mau sampaikan? Beberapa tema yang saya siapkan. Tapi ketika tadi pagi, saudara, Tuhan cuma hanya memberikan kesan melihat kepadaku hari-hari ini. Saya tanya, Tuhan maksudnya apa? Karena umatku banyak melihat keadaannya. Banyak melihat dunia. Coba lihat wajah-wajah saudara. Wajah-wajah bola dunia atau sorga? Ayo, tanya lagi sama sebelah saudara. Saya lihat wajah kamu kayak apa ya? Saya harap wajah saudara wajah-wajah Kristus. Amin. Jangan kayak bola dunia. Iya, karena kalau kayak bola dunia saudara akan digoncangkan terus, saudara. Iya, jadi kita harus banyak apa? Melihat Tuhan. Dan seharusnya memang minggu ini, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang memang akan mengisi di tempat ini. Tetapi beberapa hari yang lalu saya harus telepon dia, saya katakan maaf, saya akan teruskan selesaikan sepanjang tahun ini. Karena ketika saya berdoa, Tuhan tetap taruhkan kesan, siapkan umatku, karena waktunya sudah dekat. Karena dia akan segera datang. Buat saya sukacita sekali. Kenapa saudara? Karena ketika Yesus datang, kita akan masuk dalam pesta yang luar biasa. Ya, amin. Amin. Bilang sama sebelah saudara, dia mau datang. Kalau saudara yang sudah menyiapkan diri untuk menikah, ketika hari hanya tiba, kira-kira wajah saudara cemberut atau sukacita? Sukacita. Ketika saudara masuk di awal bulan, saudaraku, sudah kerja sepanjang 1 bulan penuh, sudah di awal bulan, saudara punya wajah-wajah akhir bulan atau wajah awal bulan? Mungkin saudara bingung, wajah akhir bulan kayak gimana, awal bulan kayak gimana. Yang akhir bulan itu kayak bulan, saudara, yang sepotong itu, saudara. Pernah lihat wajah bulan setengah, yang akhir, saudara, yang setengah itu? Ya, meneranginya kurang, saudara. Tapi kalau penuh, saudara, meneranginya apa? Wah, saudara, indah, saudara. Bilang sama dia, sebelah saudara, wah saya lihat wajah-wajah awal bulan. Padahal ini akhir bulan loh ya. Iya kan? Nah, kalau biasanya awal bulan kelihatan ketika nyanyi saudara. Waktu dia nyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, minggu pertama. Ya. Minggu kedua, saudaraku, masih nyanyi ya saudara, tetap bersemangat, bangkit, serukan nama Yesus, kita buat iblis gemetar. Ketika ke mall, saudaraku, sampai di matahari, saudara, semua yang ada dibuat gemetar, saudaraku. Mana yang saya perlu beli? Minggu ketiga, saudaraku, nyanyinya sudah mulai berubah. Mataku tertuju padamu. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Kira-kira ada yang nggak begitu? Iya kan? Minggu keempat, saudaraku, mulailah nyanyinya juga tetap sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Siapa yang bisa neraktir? Siapa yang bisa dimintain pinjaman? Makanya semua orang jadi saudara. Bilang sama sebelah saudara, untuk akhir zaman gak ada di tempat ini. Gak tahu kalau Rudi cerita yang mana. Ya di sana, sini saudara pasti ada. Amin. Baik, kita lihat Alkitab kita, buka dalam Matius 5 ayat 8. Melihat Tuhan, sama-sama bilang, saya harus melihat Tuhan. Lagi, saya harus melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan apa? Melihat siapa? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kunci untuk kita melihat Allah adalah hati yang
suci, hati yang murni, hati yang benar, saudara. Baru kita bisa melihat Allah. Katakan sama-sama, saya mau melihat Allah. Tapi kuncinya apa untuk kita bisa melihat Allah? Hati yang suci, saudaraku. Jadi ternyata saudara, tidak semua orang bisa melihat Allah. Hanya orang yang benar-benar memiliki hati yang suci, hati yang benar, saudaraku. Dia baru bisa melihat Allah. Katakan amin. Nah selanjutnya saudaraku, kalau kita lihat di Alkitab terjemahan sederhana, ya, Alkitab terjemahan sederhana di situ katakan, sungguh diberkati orang-orang yang tulus hatinya. Berarti saudaraku, ketika kita melihat Allah kita diberkati, itu hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya punya hati yang tulus. Sama-sama bilang hati yang tulus. Orang yang melihat Allah hidupnya pasti diberkati. Orang yang melihat Allah hidupnya pasti diberkati. Yang setuju mana suaranya? Amin. Orang yang diberkati pasti dia melihat Allah. Amin. Saudara mungkin berkata, wah berkat. Saudara langsung punya pengertian berkat yang sebagaimana kita tahu, saudara. Saya mau berkata, saudara, berkat bukan hanya bicara materi. Berkat bukan hanya bicara Anda dan saya diperkaya. Berkat berbicara apapun keadaanmu, engkau punya iman yang tetap kaya. Engkau punya pengharapan yang tetap kaya. Engkau punya keyakinan yang tetap kaya. Engkau punya keteguhan hati yang tetap kaya. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang percaya serukan haleluya. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Terus itu katakan karena mereka lah yang akan selalu memandang Allah. Jadi memandang Allah jangan hanya ketika ada masalah. Memandang Allah bukan hanya ketika ada persoalan. Memandang Allah itu harus menjadi setiap waktu. Sama-sama katakan setiap waktu. Setiap waktu. Kalau saudara baru memiliki anak, saudaraku, saya percaya setiap waktu saudara akan melihatin dia. Apa yang menjadikan saudara bangga dengan anak tersebut? Ketika Anda melihat ada kemiripan pada saudara, betul-betul. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat wajahmu mirip. Nah, orang yang selalu melihat Allah, wajahnya mirip. Orang yang selalu melihat Allah, wajahnya apa? Nah, kalau wajah saudara nggak mirip Allah, berarti tanya sama dia, lu lihat siapa gitu lah ya. Karena kalau banyak melihat orang yang sama, jadinya apa? Mirip. Nah, saudara ini masalah nih, kan saya kan hampir tiap minggu khotbah nih. Ada yang bilang, kok anak saya mirip Korudi. Tiap minggu karena dia lihat Korudi lagi khotbah. Enggak saudara ya, ini cuma joke aja saudaraku. Sama-sama bilang, saya mau lihat Allah. Nah bukan sesaat, bukan kadang-kadang, tapi selalu, setiap waktu. Ketika engkau melihat Allah setiap waktu akan menjadikan kita siap saudara. Kenapa sih kita nggak siap menghadapi masa ini? Goncangan terjadi, badai terjadi. Karena masalahnya mata kita tidak selalu melihat kepada dia. Karena masalahnya kita nggak jaga hati kita. Karena masalah kita biarkan hati kita saudaraku digoyahkan oleh dunia. Dibuat tawar hati oleh dunia. Sehingga kita mulai beralih kepada melihat yang bukan Allah saudaraku. Kalau kita tetap memandang kepada Allah, saya pastikan goncangan apapun engkau tidak tergoncangkan. Badai apapun engkau tetap akan teguh berdiri. Karena mata yang memandang kepada Allah, hidupnya tidak tergoncangkan. Katakan sama-sama, haleluya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, lihat wajah Allah. Pastinya wajah saudara jadi mirip, amin. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini, boleh dimunculkan ayatnya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, saudara. Kenapa dia perlu senantiasa? Kenapa dia perlu selalu, saudara? Karena dalam perjalanan hidup Daud, saudara, dia menghadapi berbagai tantangan. Dia perlu Allah. Saudaraku, orang yang memandang kepada Allah karena dia percaya, dia tahu dia nggak berdaya. Kalau saudara merasa hebat, engkau tidak perlu Allah. Oleh sebab itu, engkau dan saya perlukan Allah, saudaraku. Orang yang tidak memandang kepada Allah artinya dia hebat. Betul-betul.
Artinya dia merasa mampu, dia merasa hebat. Orang yang tidak mencari Tuhan artinya apa? Bagi dia semua bisa dia selesaikan. Saya mau berkata saudaraku, kekuatan manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Kita perlu Allah. Daud seorang raja yang pernah mengalahkan raksasa Goliat. Dia saja perlu memandang kepada Allah. Katakan amin. Amin. Saudara, Daud bisa memanggil penghibur, penari yang luar biasa di masa itu. Tapi dia lebih memilih untuk memandang kepada Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena dia sadar. Dia nggak mampu saudaraku. Yang kedua, kenapa alasannya dia memandang kepada Allah? Karena dia ngerti panggilan hidupnya. Hidupnya dipanggil oleh Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau berkata, aku nggak perlu Allah, yang pertama engkau merasa kuat. Kalau engkau merasa tidak berdaya, engkau perlu saudaraku memandang kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu memandang Allah karena kita tahu hidup ini penugasan. Hidup saya harus berkenan kepada Allah. Hidup saya melakukan apa yang menyenangkan Allah. Oleh sebab itu, saya harus memandang kepada Dia. Saya harus memandang kepada Dia agar aku mendapatkan perkenanan, petunjuk, pimpinan, tuntunan. Katakan amin. Amin. Ayo, mana suara yang setuju? Teriakan. Musa memandang kepada Allah karena apa? Karena dia memimpin orang Israel yang banyak untuk keluar dari Mesir, saudaraku. Makanya dia perlu memandang kepada Allah. Hari-hari ini saudara, mau nggak hidup saudara dituntun oleh tiang api, tiang awan, artinya kehadiran Tuhan. Kalau engkau mau, matamu memandang kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, kita lihat selanjutnya. Karena Allah berdiri di sebelah kananku, aku apa? Karena Allah berdiri di sebelah kananku, aku menjadi apa? Kalau Allah hadir di hidupmu saudaraku, maka engkau tidak goyah. Badai boleh menerpa hidupmu, tidak goyah. Persoalan boleh datang menimpa hidupmu, tapi engkau tidak goyah. Tantangan boleh besar di hadapanmu, tapi engkau tidak goyah. Karena apa? Karena Allah yang maha hebat, maha dahsyat, maha luar biasa hadir bersamamu, melangkah bersamamu. Dia menggendong engkau ketika engkau tidak mampu. Dia berperang menggantikan engkau ketika engkau tidak punya kekuatan untuk mengalahkan musuh. Katakan amin. Yang setuju dengan saya teriakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo lebih lagi, haleluya. Kenapa engkau goyah hari-hari ini? Oh ternyata udah pada pulang. Kenapa kita goyah hari-hari ini? Tidak memandang kepada Tuhan. Jawabannya harusnya apa untuk kita tidak goyah? Harus memandang kepada Tuhan. Cukup hanya minta para pemimpin terdoakan? Tidak. Cukup hanya saudara untuk hanya ke gereja 1 minggu sekali? Tidak. Anda tiap hari harus apa? Memandang kepada Dia. Yang pertama kita sadar kita enggak berdaya. Yang kedua kita tahu penugasan saudara. Untuk saya bisa selesaikan, saya tetap mengandalkan Dia. Dan yang ketiga saudara, kenapa kita perlu memandang Allah? Karena untuk 1 jam ke depan kita sudah tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Tapi Allah tahu enggak? Ya, tahu. Besok Allah tahu enggak apa yang terjadi? Tahu. Lusa Allah tahu enggak apa yang terjadi? Tahu. Saudara tahu enggak besok akan terjadi apa? Tidak. Sebagian tahu besok lusa saya mau makan ini, mau makan itu. Tapi kan nyawamu bukan punyamu, tahu? Kita nggak tahu sekian waktu ke depan. Ya. Makanya perlu apa? Perlu apa? Pandang Dia. Ketika sesuatu terjadi, orang yang memandang kepada Tuhan, dia siap. Ya. Amin. Amin. Ketika sesuatu menimpa hidupnya, orang yang memandang kepada Tuhan, dia akan berkata, terpujilah Tuhan. Ya. Orang yang memandang kepada Tuhan ketika saudaraku dia menghadapi kekurangan dalam hidupnya, maka dia akan berkata, ku tahu Tuhan peliharaku. Apa? Dia baik. Dia baik. Mana dong musiknya? Belum ketemu kunci. Apalagi? Ayo dong, mana saudara-saudara? Yang selanjutnya apa? Hei, yang porsi itu tolong saya lah. Ku yakin Dia selalu
sertaku. Indomie seleraku. Yes. Mana suaranya nih? Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saudara nggak dipelihara dengan Indomie. Saudara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Indomie hanya buat mamu naik, saudara. Buat perutmu kembung, saudara. Buat timbangan naik. Bukan berarti yang sehat-sehat hari-hari ini karena banyak makan Indomie. Saya sudah mengurangi Indomie, saudara. Kasih tahu lagi sama sebelah, saudara. Lihat Tuhan. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 9 berkata, sebab itu apa? Halo? Mana suara saudara? Sebab itu apa? Daud ada masalah enggak? Ada. Daud ada persoalan enggak? Ada. Saudara ada masalah enggak? Ya. Saudara persoalan enggak? Ya. Yang membedakan kita dengan Daud, saudaraku, hanya satu, saudara. Dia memandang kepada Tuhan. Ya. Ketika dia memandang kepada Tuhan, ketika ada masalah persoalan, apa yang dikatakan di sini, saudara? Hatiku bersuka cita. Ya. Yang setuju katakan haleluya. Terus katakan apa lagi? Jiwaku. Ya. Sorak-sorak. Saudaraku, Daud pernah dikhianati oleh anaknya sendiri. Daud juga, saudara, pernah dikatakan oleh istrinya, Mika, engkau gila. Tapi jiwanya memuliakan Tuhan. Yes. Ada yang pernah dikatakan oleh anakmu, bapak tidak berguna. Ada yang pernah mengalami istrimu berkata, kamu mojung. Atau suami yang berkata kepada saudara, ibu-ibu, mojung juga kan? Ada nggak? Daud ngalami loh. Daud pernah dikhianati teman dekatnya. Daud juga pernah dikhianati oleh pemimpinnya, saudaraku, yang di mana dia mengabdikan hidup untuk pemimpinnya. Tapi hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorai. Kenapa? Karena keuntungannya orang yang memandang kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan pengharapan, dia mendapatkan kasih, dia mendapatkan jawaban atas segala keadaan. Katakan amin. Jadi hari-hari ini perlu nggak kita terus memandang kepada Tuhan? Saya katakan suka tidak suka, pandang Tuhan, saudara. Kita perlu memandang kepada Dia karena yang pertama kita memang tidak berdaya. Kita perlu memandang kepada Tuhan karena kita tahu ada penugasan buat setiap kita. Kita perlu memandang kepada Tuhan karena apa? Kita nggak tahu esok apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Orang yang memandang kepada Tuhan, hatinya akan apa? Bersuka cita, jiwanya akan apa? Bersorak-sorai. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Dunia hari-hari ini semakin sukar, bahkan Yesus akan segera datang. Tapi kita semakin bersuka cita. Amin. 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 Orang-orang di Singkawang memandang kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, kita lihat untuk memandang kepada Allah, hati punya peran yang sangat penting. Sama-sama katakan, hati punya peran yang sangat penting. Hati punya peran. Ya, hati memiliki peran yang sangat penting, saudara. Lihat dalam Mazmur 24 ayat 3-5 berkata seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Maksudnya, saudaraku, tempat kudus Tuhan, hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yang bisa menatap kepada Allah, bersekutu dengan Allah, menikmati kebajikan dan kemurahan Allah. Di sini katakan orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 5. Orang tersebut akan menerima apa? Berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Lihat hasil daripada orang yang memandang kepada Tuhan. Akan ada berkat yang dicurahkan atasnya. Singkawang memandang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat di atas Singkawang. Para suami menjadi imam yang selalu memandang kepada
Tuhan, maka rumah tanggamu, pernikahanmu, anak-anak di bawahmu akan menerima berkat Tuhan. Amin. Makanya kita perlu apa? Memandang kepada Tuhan. Tapi syaratnya adalah hati harus dibereskan. Sama-sama bilang, hati harus dibereskan. Nah, saya akan membagikan 3 hal buat setiap kita, saudara. Hati seperti apa yang membawa kita dapat melihat dan memandang kepada Tuhan. Siapa yang rindu memandang kepada Tuhan? Karena ini dahsyat loh, saudara. Tiap-tiap hari kita memandang Tuhan, kita akan lebih siap untuk menjalani hari-hari ini. Tiap-tiap hari kita memandang Tuhan akan menjadikan hidup kita lebih seturut dengan apa yang Tuhan mau. Daud berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku. Jadi ketika dia masuk dalam hadirat, dia menyembah Tuhan. Daud minta Tuhan lihat hatiku, tulus apa enggak. Jangan sampai hatiku malah jadi hati yang keras, hati yang kering. Ada kehadiran Tuhan tapi aku gak merasakan. Ada penyertaan Tuhan tapi aku masih takut. Bilang sama-sama dengan saya, takut. Gaya saya dong, takut. Nah, kasih tahu sama sebelah saudara, gayanya kayak saya. Pokoknya suka-suka saya aja ya. Nah, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Halo? Hati. Amin. Ketika hatimu mantap, mau tantangan sehebat apapun. Orang kalau baru jatuh cinta kan hatinya lagi menyala-nyala. Biarpun saudara camernya, calon mertuanya, kumisnya kayak gagang telepon, saudara ke maju terus. Kenapa? Lagi mantap. Pernah lihat gagang telepon yang zaman dulu? Kan pernah ya, orang dulu kan kumisnya kayak begitu tuh, saudara. Kenapa? Lagi mantap. Tapi kalau hatinya sudah mulai berpaling ke yang lain, jangankan galak. Bapaknya bilang, lu nikah sama anak saya, perusahaan aku serahkan. Tetap aja ditinggalin. Kenapa? Cintanya sudah tidak mantap. Orang kalau cintanya udah gak mantap, saudaraku, semangatnya juga pasti akan turun. Bilang sama sebelah saudara, mana cintamu yang mantap itu? Dulu saudaraku hujan diterjang, badai diterjang, mantap cintanya. Sekarang saudaraku, biarpun saudara gak ada hujan, gak ada badai, kalau cinta udah gak mantap, bilang sama sebelahnya, boro-boro muncul hidungnya, batangnya aja gak kelihatan. Maksudnya ke rumah lo, ke rumah pacar saudara. Nah, dengan Tuhan, hati itu punya peran yang penting loh, saudara. Makanya saya katakan, saudara, hari-hari ini malam kita periksa hati kita. Kayak Daud, saudaraku. Kenapa dia perlu memandang kepada Tuhan? Karena dia sadar dia gak berdaya. Dia perlu tiap hari dikoreksi oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Oh, saudara, ketika kalau saya sudah berdoa, sekian waktu tidak mengalami lagi belas kasih untuk menangis buat jiwa-jiwa, saya mulai, Tuhan, apa yang menjadi masalah dengan hatiku? Kok mulai saya ngerasa kering? Kok mulai saya biasa? Padahal kalau sudah saya doa semangat. Tapi kalau saya sudah mulai merasa nggak ada air mata lagi untuk kota dan bangsa, saya teriak, Tuhan buat hatiku seperti hatimu. Saudara jangan pikir ketika saya doa saya minta kaya, nggak perlu loh, saya udah kaya karena Yesus saya kaya. Saya hanya minta Tuhan buat hatiku seperti hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena itu akan membuat kita terus berjalan di dalam tujuannya Tuhan. Amin. Saudara doanya hari-hari ini apa? Coba lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, aku nggak usah nanya, tapi rasanya feelingku udah tahu, bilang aja. Tuhan tolong Tuhan supaya saya kaya. Tuhan jadikan kaya, kayak monyet lagi repot. Haleluya. Nah yang pertama saudara, hati yang harus menjadi fokus saudara. Hati yang apa? Hati yang tidak menjauh dari Tuhan. Orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang hatinya tidak menjauh.
Kenapa penting kita menjaga hati kita agar tidak menjauh? Karena kalau kita hati menjauh, saudaraku, hati kita akan jadi kering. Hati kita akan jadi tawar. Hati kita akan masuk di dalam kebosanan, kejenuhan, saudaraku. Pastor Niko ditanya, Niko Nyoto Raharjo. Dia melayani Tuhan sudah lebih kurang 40 atau 31 tahun, saudaraku. Karena ditanya sama pengerjanya, Pak Niko, pernah rasa jenuh gak sih melayani Tuhan? Pernah rasa kering gak sih melayani Tuhan? Tahu gak dia jawabnya apa? Dia cuma bilang, kalau orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, itu semua gak ada. Kenapa? Ya iyalah. Ada yang baru jatuh cinta dekat sama ceweknya, gue udah bosen nih. Kan cintanya lagi nyala-nyala. Ada begitu? Pasti nggak ada, betul-betul. Kapan ketika engkau mulai merasa jenuh? Ketika mulai turun, ketika mulai jauh. Nah, saudaraku, dari kesaksian dia, saya diberkati, saudaraku. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, maka engkau akan jauh dari kebosanan untuk melayani Tuhan. Engkau akan jauh dari kejenuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa semakin kau dekat, semakin Tuhan engkau kenal dia. Kita bilang kok, semakin kita cari Tuhan, semakin Tuhan berikan pengetahuannya, Tuhan singkapkan rahasianya, Tuhan bukakan hal-hal yang baru, saudara. Semakin ada hal baru yang Tuhan kerjakan, hal baru yang Tuhan beritahukan, hal baru yang Tuhan akan katakan kepada kita. Ketika engkau melihat Tuhan, maka engkau sadar bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau melihat kepada Tuhan, maka engkau sadar bahwa Tuhan bisa mengerjakan perkara yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Tuhan bisa membangkitkan orang mati, Tuhan bisa membuka jalan, Tuhan bisa mendatangkan hujan. Sekalipun sekian tahun tidak pernah terjadi, katakan amin. Apakah hanya seperti itu saja kekuasaan dan kedahsyatannya? Lebih daripada itu. Amin. Kapan kita bisa mengalami dan menjadi ngerti, saudara? Adalah orang yang mengejar akan wajah Tuhan, saudaraku. Mengejar akan hadirat Tuhan, saudaraku. Jangan jauh dari Tuhan hari-hari ini. Hati kita jangan menjauh dari Tuhan. Markus 7 ayat 6 berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jangan sampai ada firman berkata kepada kita, aku lihat sih kamu semangat, tapi masalahnya hatimu nggak ada lagi cinta kepadaku. Engkau hanya menjalankan rutinitas cari wajahku, melayani aku. Tuhan katakan, aku tidak perlu itu, karena malaikatku bisa melakukan lebih daripada apa yang kau lakukan. Aku perlu cintamu, aku perlu ada cinta. Aku tidak dapatkan pada malaikatku, aku hanya bisa dapatkan engkau. Karena apa? Aku menciptakan engkau serupa dan segambar. Aku mau cinta daripadamu. Katakan amin. Katakan amin. Jangan bangga kalau kita bisa berbuat sesuatu yang hebat untuk Tuhan. Jangan bangga kalau semua para pemuji di depan bisa melayani lebih lagi. Jangan bangga engkau bisa memberikan persembahan yang besar. Pertanyaannya, adakah cinta di hati kita? Amin. Tuhan mau itu. Kita bisa dipuji banyak orang, tapi apakah kita dipuji Tuhan? Halo. Saya mau berkata, hari-hari ini Tuhan sedang bawa saya untuk mengalami satu pengenalan yang lebih. Tuhan berkata, aku mau ada cinta. Amen. Oh, jangan kita berharap, aku banyak berdoa. Doa kita kan hanya minta diurapi untuk melayani. Apakah doa kita, saudaraku, Tuhan, aku gak inginkan yang lain, aku hanya inginkan Engkau. Aku gak mau yang lain, aku hanya mau hatiku Tuhan berkenan. Aku mau Engkau segalanya, aku mau Engkau di atas segalanya. Tuhan mendapatkan cinta pada setiap kita, maka Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, dia melangkahkan kakinya, maka kita berkata, bumi adalah pijakannya. Kalau dia melangkahkan kaki turun, engkau dalam hidupmu akan melihat perkara yang besar. Engkau dalam hidupmu akan melihat perkara yang dahsyat. Keajaiban, kedahsyatan Tuhan akan kerjakan. Katakan amin.
Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 1 jam kita berdoa cuma hanya berkata, Tuhan masalahku, Tuhan persoalanku, Tuhan keadaanku, salah apa tidak? Tidak. Tapi Tuhan mau di waktu di mana engkau ada di depan Dia. Tuhan, aku hanya mau punya hati yang mencintai engkau. Jangan mendua hati, saudara. Siapa yang mau punya pacar tapi pacarmu sekalipun cantiknya ajubile, tapi dia mendua hati. Lebih cantik daripada artis yang kau tahu, terkenal cantiknya, tapi dia mendua hati. Mau? Mau? Dia kaya, tapi mendua hati. Mau? Tuhan juga sama. Jangan kita hanya hebat di kelihatan manusia. Tapi biarlah saudaraku, kita kelihatan di mata Tuhan. Orang yang mencintai Dia. Amin. Dan orang tersebutlah yang akan siap ketika Yesus datang. Amin. Saya waktu menghubungi pembicara yang akan melayani hari ini, saudara, saya berat loh. Kan saya udah khotbah hampir 8 bulan kan. Saya nggak tahu wajah saudara nih bosan nggak di sama saya nih khotbah di depan. Tiap minggu loh, bukan tiap minggu, tiap hari sekarang. Iya kan. Saya telepon dia, saya bilang, aku harus minta maaf nih. Aku harus minta maaf. Karena Tuhan taruh sesuatu yang spesial di hati saya. Itu harus saya sampaikan. Karena beberapa waktu yang lalu, aku dapat kesan kuat akan apa yang terjadi hari-hari ke depan. Saudara, saya minta maaf, saya bilang saya harus khotbah minggu ini. Mau temukan cinta di hati saudara kepada Dia. Saudara boleh kaya, kita boleh hebat secara nama, secara gelar dari depan sampai ke belakang. Tapi kalau hati kita, saudara, enggak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, kering hati, menjauh dari Tuhan. Kita melihat dosa sudah biasa. Kita melihat kebencian, dendam sudah biasa. Izinkan hati kita, ini hati yang keras loh ya. Ada kebencian, ada kedendaman, ada ketidakpuasan, ada iri hati. Itu tanda-tanda yang hatinya menjauh. Oh, kita bisa menyembah Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Tuhan bilang, aku mau cinta. Apakah Tuhan mau air mata kita? Orang sedih bisa keluar air mata. Betul-betul. Tuhan mau cinta. Bilang sama sebelah saya, Tuhan mau cinta. Ayo, mari hari-hari ini bangkitkan cintamu kepada Tuhan. Tumbuhkan cintamu kepada Tuhan. Itu yang akan membuat engkau tidak pengen jauh dari Tuhan. Itu yang akan membuat engkau tiap-tiap hari ingin bertemu dengan Tuhan. Ketika ada masalah persoalan, itu bukan menjadi hal yang harus kita serius memperhatikannya. Karena kita memperhatikan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada malaikatnya, engkau yang perhatikan keadaan orang ini. Karena dia punya hati tertuju kepadaku, maka aku akan intim dengan dia. Aku mau berbuat banyak waktu dengan dia. Katakan amin. Haleluya. Hati yang menjauh dari Tuhan kita lihat dalam Matius 15 ayat 19, saudaraku. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Mungkin kita berkata, aku gak melakukan semuanya itu. Berapa banyak kita mulai punya pikiran yang jahat. Ketika kita mulai merasa, oh aku melayani tapi apa yang aku dapatkan. Kita mulai merasa talenta-talenta yang ada pada kita, kita anggap itu hal yang biasa. Kita bukan lagi kerjakan untuk Tuhan, tapi untuk kesenangan kita dan kepuasan kita. Itu adalah jahat. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki talenta yang datang daripada kita. Semua kemampuan datang daripada Tuhan. Semua berkat yang ada padamu datang daripada Tuhan. Rumahmu punya Tuhan, kendaraanmu punya Tuhan, hidup ini punya Tuhan. Amen. Kepintaran, pengetahuan kita semua sumber dari siapa?
Kalau itu kita gunakan untuk mengejar kepuasan kesenangan kita, bukankah itu jahat? Pakai barang orang tidak bilang-bilang namanya apa? Halo? Kalau ketahuan kira-kira yang punya marah nggak? Jahat, saudara. Anda lebih banyak waktu, saudara, ke menikmati berkat yang Tuhan berikan daripada menikmati yang memberi berkat. 24 jam, 8 jam mukamu di TV, saudara. Hoi. Ada orang nggak nih? Nggak apa-apa ya, saya marah dulu ya. Tapi kan saya mau saudara maju. Saya mau saudara siap menantikan dia datang yang kali yang kedua. Amin. Kita lebih fokus kepada hobi. Padahal itu juga kemampuan daripada Tuhan. Tapi lewat pemberiannya kita malah tidak kepada yang memberi. Tuhan mau hati kita kepada yang memberi. Engkau yang punya pacar, apakah hatimu tetap kepada Tuhan? Pacarmu pemberian Tuhan. Halo. Kita yang punya anak, kita yang punya suami, kita yang punya istri, kita yang punya usaha. Semua itu pemberian daripada Tuhan. Tuhan mau hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Makanya Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Halo. Maukah kita berkata, aku dan seisi keluargaku, hidupku untuk Tuhan, cintaku tentang Tuhan, hidupku tentang Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan tentang, katakan amin. Saudara, mau saya terus? Saya tahu waktu saya udah habis. Jadi yang pertama, hati jangan menjauh. Saya cepat aja lah ya. Hati tidak boleh menjauh dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, hati tidak mendua hati, saudaraku. Kita lihat Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana cara kita mendekat? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Siapa kita? Orang berdosa. Mau banggain apa? Dosa. Dunia kita boleh banggakan semuanya, tapi sorga memandang rendah kita, saudara. Lebih baik tidak ada apa-apa, kita banggakan Tuhan, tapi sorga banggakan kita. Amin. Amin. Yang setuju dengan saya teriakan haleluya. Dan Tuhan berkata, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang... Saya tidak tahu apakah hari-hari ini kita mulai mendua hati. Tapi pesan Tuhan kepada kita semua hari ini, jangan mendua hati. Karena kalau engkau mendua hati, sorga tidak berkenan. Mungkin dunia kita bisa menipu orang, bisa menyebab orang dengan kita masih tampilan oke dan sebagainya. Kita bisa menarik orang, saudaraku. Saya mau berkata, saudara, itu semua sementara. Karena satu waktu nanti, dan waktunya sudah dekat, kita akan kembali kepada Dia, mempertanggungjawabnya kepada Dia, saudaraku. Dan kita mau Dia berkata, aku menjumpai hati yang luar biasa kepadaku. Amin. Tuhan mau hati itu. Jangan mendua hati. Jangan Tuhan, dunia juga. Tidak bisa. Jangan mau Tuhan, tapi masih ngejar dosa. Jangan mau Tuhan, tapi hati masih terikat dengan game. Ini hari-hari loh, saudara, kita banyak di rumah. Boleh nggak main game? Saya tidak katakan tidak boleh, boleh saja. Tapi kalau itu waktumu hanya terikat ke sana, hati-hati. Bilang sama sebelah saudara, hati-hati. Halo, saya masih sama orang-orang yang luar biasa ya. Saya masih sama orang-orang yang luar biasa ya. Ingat loh saudara, saya menyampaikan hal ini karena saya mengasihi saudara. Ingat, ada penugasan.
Ketika kita menyadari ada penugasan hidup kita tentang Tuhan, maka waktu kita upgrade supaya lebih lagi untuk Tuhan. Seseorang yang jatuh cinta, dia ingin membuat lebih lagi untuk orang yang dia cintai. Dia ingin mengerjakan yang lebih lagi untuk orang yang dia cintai. Kalau engkau memiliki cinta kepada Tuhan, maka engkau juga punya hati yang sama. Saya mau lebih lagi, saya mau lebih lagi. Sesuatu yang saya korbankan, hal yang biasa agar aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang aku tinggalkan itu biasa karena aku mau melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, masalahnya Tuhan gak bisa ditipu loh. Tuhan gak bisa, kita gak bisa nipu Tuhan dengan semua gaya rohani yang bisa dilihat hari-hari ini. Ketika Samuel datang kepada Isai, maka dimunculkanlah 7 orang anak yang hebat-hebat, tapi tidak satu pun Tuhan pilih melalui Samuel. Tuhan hanya pilih Daud. Tuhan bilang sama Samuel, manusia melihat yang terlihat di mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hati. Kita akan pulang dari tempat ini diberkati. Tuhan bilang mana hati kita dilihat oleh Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang murni dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau lihat hati itu, saudara. Jangan kita angkat tangan. Tapi Tuhan bilang, jangan lihat sesuatu yang membuat dia tertarik. Manusia bisa tertarik dengan tampilan luar. Apakah itu yang Tuhan mau? Ketika kita hari ini ada, lihat hati kita. Apakah masih ngejar Tuhan? Apakah masih mencintai Tuhan? Kalau enggak ada, bereskan. Yang terakhir, saudara, orang yang bisa melihat Tuhan, hatinya bersungguh hati terhadap Tuhan. Kita lihat ayatnya, saudara, siapkan hati saudara. Pemuji boleh maju ke depan. 2 Taurat 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Wow, saya waktu dapat ayat ini, yes. Tuhan gak hanya matanya memandang kepada Israel, orang-orang kulit putih sana, tapi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Engkau ada di tempat yang tersembunyi, di kampung, di desa, di pedalaman yang tidak pernah hadir manusia. Satu-satunya engkau, Tuhan punya mata ada di situ. Jangan berkata, Tuhan kenapa enggak lihat? Lihat itu masalahku, lihat keadaanku. Tuhan lihat ketika hatimu benar-benar tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Boleh munculkan ayat tadi? 2 Taurat 16:9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Engkau yang sedang bergumul untuk pasangan saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Miliki hati yang tetap murni dengan Tuhan. Mata Tuhan melihat kepada hatimu. Dia tahu engkau sedang mendoakan pasanganmu. Dia tahu engkau sedang mendoakan anak-anakmu. Dia tahu engkau sedang mendoakan masalah persoalanmu. Tuhan berkata, aku akan turun tangan. Aku akan mengerjakan bagianku. Yang aku mau daripadamu, hatimu tetap tertuju kepadaku. Pasanganmu itu bagianku, hidupmu itu bagianku. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Terus dikatakan apa? Tuhan akan melimpahkan. Mana suara saudara? Tuhan akan melimpahkan. Tuhan akan melimpahkan. Saudara, dia bukan hanya sekedar memberi kekuatan, tapi dia melimpahkan. Artinya saudara, dia mencurahkannya. Yes. Dia bukan memberi, tapi dia melimpahkan. Dia mencurahkan. Kata melimpahkan, tiap-tiap hari dia limpahkan. Tiap-tiap hari dia limpahkan. Ketika kau bangun pagi, kekuatan Allah limpahkan. Kalau tiap-tiap hari dia limpahkan kekuatan, berarti kita masih bisa tawar hati, berarti kita masih bisa lesu, berarti kita masih bisa kecewa.
Kenapa tidak? Karena dia limpahkan. Tapi kenapa kita masih bisa seperti itu? Hati yang masih mendua hati dan hati yang jauh. Amin. Mau bangkit berdiri, bereskan hati kita hari ini. Saya harap, saya doa, saudara, hari ini adalah hari-hari perjumpaan dengan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari kita mengalami Tuhan. Ayo bereskan hatimu, bereskan hatimu. Jangan sampai hati kita menjauh, jangan sampai hati kita mendua. Biarlah hati kita sepenuh hati terhadap Tuhan. Oh, anak-anak muda, mari kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Saya bertobat, saya kenal Tuhan di usia 18 tahun. Sudah hampir 30 tahun saya melayani. Apa yang membuat saya bisa bertahan hampir 30 tahun di usia yang masih muda? Orang bilang, Lur, aku percaya engkau gak tahan lama. Engkau tinggal di kota besar, gak punya mimpi, gak punya cara mengejar sesuatu yang gila. Tapi saya mau berkata, yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini di usia yang muda, bukan di usia mau mati loh saudara. Hanya hati yang terus saya minta, Tuhan perhatikan hati saya. Karena saya tahu saya kadang punya pengejaran, saya punya cara untuk mengejar sesuatu. Tapi saya mau hati saya dibereskan Tuhan. Engkau mau bertahan sampai akhir? Engkau mau bertahan sampai akhir? Hatimu saudara. Hati-hati. Ada banyak hal yang di sekitar kita. Dalam hal tertentu gak bisa kuat, dalam hal tertentu belum tentu kita kuat. Kita cenderung mengejar apa yang menyenangkan hati. Betul apa betul? Kita cenderung mengejar apa yang menarik hati. Pertanyaan saya, kalau hatimu tertuju kepada Tuhan, tertarik kepada Tuhan, maka itu yang kita kejar. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak saudara? Oh, saya mau lihat dengan suara-suara yang sepakat nih. Betul enggak? Sejauh mana engkau tertarik sama Tuhan? Sejauh mana engkau tertarik sama Tuhan? Atau Tuhannya sebagai bumper? Karena kita perlu masuk surga ketika kita udah pulang. Sehingga kita pikir, iya kan masuk surga harus melalui Tuhan. Saya percaya loh ya, kalau masuk surga, kalau untuk masuk surga, lebih dari Tuhan yang satu, lebih dari Tuhan satu ya. Saya percaya akan ada banyak orang tidak akan datang ke Tuhan Yesus. Halo? Betul-betul. Hanya karena dia satu-satunya. Tapi masalahnya kita hanya jadikan dia bumper. Tuhan, aku mau keluar kota, jagai rumahku, jagai anjingku, jagai kucingku. Sapam. Tuhan, aku ini, aku itu. Saudara, Tuhan mau engkau dan saya menikmati dia. Amin. Ketika engkau berjalan, engkau nikmati Tuhan. Ketika engkau jalankan bisnis, engkau nikmati Tuhan. Amin. Saya kan di masa-masa saya usia 18 tahun ngalami Tuhan. Saya bilang sama bos saya, setiap saya masuk kantor, saya minta izin jam-jam waktu saya. Saya hanya mau ke toilet untuk saya berdoa, cari wajah Tuhan. Dalam kesibukan saya bekerja, saya minta izin. Jam 9 malam, bisa kadang sampai jam 2 pagi, saya hanya menyembah Tuhan. Masa-masa itu, masa-masa saya ngejar Tuhan. Saya punya teman-teman datang, ajak ini, ajak itu. Saya bilang enggak. Sampai di satu titik saya sulit lagi untuk menghindar daripada mereka. Saya datang ke satu gereja GKRI yang dekat di rumah kami. Saya bilang sama orang di sana, saya boleh enggak menginap di tempat ini? Karena saya haus akan Tuhan. Sekian waktu kemudian, saya bisa terhindar dari teman-teman saya. Dan sampai akhirnya mereka berkata, itu bakal jadi pendeta. Itu bakal jadi pendeta. Saya hanya haus akan Tuhan.
Mau saudara punya hati seperti itu? Saya pernah punya cita-cita jadi petinju. Karena memang hidup saya keras. Tapi Tuhan bisa ubahkan. Saya punya mimpi besar. Tapi hari-hari ini mimpi saya hanya Tuhan. Mau datang ke Dia. Ku berikan hatiku. Ini doa kita ya. Gak apa-apa ya, hari ini kita agak telat dikit ya. Saya mau kita semua dipulihkan Tuhan. Bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Masih adakah cinta? Masih adakah kita menyala-nyala dengan Tuhan? Ayo, kalau kita masih menyimpan kebencian, iri hati, kepahitan, saudara, itu akan menjadi penghalang untuk kita mengalami Tuhan. Tinggalkan, bereskan hatimu, Tuhan mau pakai hidupmu. Engkau sebagai ibu rumah tangga, Tuhan mau pakai engkau. Miliki hati yang mengejarnya. Engkau dalam pekerjaan, Tuhan mau pakai. Engkau anak-anak muda, adik-adik remaja, Tuhan mau pakai. Waktu-waktu ini adalah Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Tuhan mencurahkan rohnya untuk melawan engkau. Mari masing-masing di tempat saudara berdiri. Tuhan, bereskan hatiku. Roh Kudus, bereskan hatiku. Jangan sampai aku terjebak hari-hari ini. Aku hanya sebatas jadi orang Kristen. Aku hanya sebatas cari Tuhan supaya mujizat terjadi. Cari Tuhan supaya ada pertolongan. Cari Tuhan supaya hidupku lebih maju, lebih baik. Tapi biarlah hari ini aku cari Tuhan karena aku mencintai Tuhan. Aku nyembah Tuhan karena aku mencintai Tuhan. Aku melayani karena aku mencintai Tuhan. Aku mencintai Engkau lebih dari apapun. Aku mencintai Engkau lebih dari apapun. Lebih dari masalahku, lebih dari apa yang aku senangi, lebih dari apa yang aku bahkan hari-hari ini sedang banggakan. Aku mau punya hati yang mencintai Engkau. Mari menjerit untuk hatimu, bereskan hatimu. Singkirkan dosa, singkirkan hal-hal yang menutupinya. Singkirkan, saudaraku, segala sesuatu yang membuat engkau turun, saudara. Bangkit, bangkit. Sebagaimana Tuhan mencari Daud, Tuhan sedang mencari engkau hari-hari ini. Tuhan mau melihat hatimu seperti hati Daud. Sebab ada raksasa yang engkau harus kalahkan. Sebab Allah akan memilih engkau untuk menjadi panglima, pahlawan, untuk memimpin di keluargamu, di pekerjaanmu, untuk berdampak. Mari, mari, saat ini bereskan hatimu. Seperti Daud berkata, selidiki aku, selidiki aku, selidiki aku. Biarlah hatiku tahir, kata Daud. Tahirkan hatiku, tahirkan hatiku. Oh, mari kita menyembah Dia, menyembah Dia. Oh, rabatakarabasyara bara-bara-bara-bara-bara-bara. Oh, rabatakarabasyara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Bara-bara-bara-bara-bara. Sekiri bara-bara-bara-bara-bara-bara. Bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Mari, mari, mari. Saat ini bereskan hati kita. Oh, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan, Engkau yang tahu hatiku. Engkau mendapatkan hatiku seperti apa. Tuhan, sucikan hatiku, bereskan hatiku, bereskan hatiku. Aku hanya mau punya hati yang mengasihi Tuhan, punya hati yang mengasihi Tuhan, punya hati yang mencintai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari, 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 saya percaya Roh Kudus akan melawan engkau. Roh Kudus akan melawan engkau. Roh Kudus menjamah engkau. Yes, haleluya.
Engkau yang setuju bahwa hari-hari ini kita harus serius dengan hati kita. Jangan sampai hati kita menjauh, jangan sampai kita mendua hati, tetapi hati yang tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Angkat dua-dua tanganmu, katakan, Tuhan, sucikan aku, bersihkan hatiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yeah. Semua katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Lagi katakan amin. Sebelum duduk katakan pada sebelah saudara, ayo kita beresin hati kita. Saya percaya tiap-tiap hari kita akan selalu melihat Tuhan. Ya, silakan duduk kembali dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi. Saya dan percaya setiap kita pada pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop yang diterima pada saat masuk tadi. Jika ada yang memberikan persembahan khusus dan yang lainnya, kami menyiapkan amplop yang ada di atas kotak yang di belakang. Mari sejenak kita menundukkan kepala, kita berdoa dan mengangkat persembahan kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat pagi hari Tuhan kami datang kepadamu, kami membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami meyakini bahwa kehidupan kami Tuhan Engkau memberkati, keluarga kami, usaha kami, anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka Tuhan Engkau memberkati. Kami dalam percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekalipun Bapa. Engkau yang menjadi penolong kami Tuhan, Engkau yang menjadi pembela dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari Tuhan kami menyerahkan persembahan kami hanya untuk bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah kiranya Yesus pertolongan-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Inilah Tuhan rasa ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Engkau memberkati, Engkau menguduskan. Terima kasih Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Shalom sahabat, kembali bersama saya Felicia untuk mendengarkan informasi gereja kita minggu ini. Yang pertama, kami mengundang sahabat untuk hadir di malam doa Bangkitnya Generasi Akhir pada hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Untuk semua pengerja diwajibkan untuk hadir dan jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan. Informasi selanjutnya, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Informasi selanjutnya, ibadah HK setiap Sabtu pukul 16 live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dilanjutkan dengan Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap hari Sabtu pukul 18.30 di lantai 2 Singkawang Press Center. Ingat ya, tetap dengan protokol kesehatan, jangan lupa. Informasi yang terakhir, ibadah raya minggu depan. Yang pertama pukul 9 pagi, dilanjutkan dengan ibadah anak pukul 11 siang, live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dilanjutkan dengan ibadah raya yang kedua pukul 18. Di ibadah raya yang pertama dan kedua ada perjamuan kudus. Siapkan diri saudara dari sekarang. Nah, bagi sahabat yang datang minggu lalu dan menyaksikan video, hari ini apa ya kira-kira kelanjutannya? Penasaran kan? Tanpa menunda-nunda, inilah dia hadiah buat sahabat. Kelanjutan cerita minggu lalu. Sampai ketemu lain waktu untuk informasi lainnya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Aku lelah, aku lelah. Aku gak kuat, Tuhan.
Kenapa aku kayak gini jadinya? Kenapa Papa harus pergi duluan? Tuhan gak ada. Tuhan gak ada. Ini anak kemana ya? Di telepon gak diangkat, di WA gak dibalas. Dia kemana? Udah gak masuk kerja berhari-hari. Kayaknya aku harus ke rumahnya. Ya, harus ke rumahnya. Nah, ngapain lo? Nah, lu gila ya? Lu ngapain kayak gini? Apaan? Hah? Aku udah gak kuat. Apa yang aku bangun selama ini tuh habis semua. Tuhan gak ada. Tuhan gak dengerin aku. Aku tahu kok. Aku tahu hidup itu penuh dengan banyak tantangan. Dan aku percaya bahwa tantangan itulah mendewasakan setiap kita. Dan Tuhan itu ada. Aku percaya kamu pasti bisa melewati semua ini dengan Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus kita. Kita akan mengajarkan ibadah kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertanda, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, sempurna katakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertanda, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, sempurna, namamu besar, sempurna, namamu besar, Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Dia Allah yang maha besar, maha dahsyat. Haleluya. Yes. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih ibadah kami sudah selesai dalam pimpinan-Mu yang ajaib. Terima kasih berfirman-Mu yang telah menguatkan setiap kami. Mari sahabat kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai.
Terimalah berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia mati, dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kemenangan yang ajaib. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus dalam Tuhan.